Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah di seluruh penjuru tanah air, kajian subuh pagi Assalamualaikum Nusantara. Kami berharap semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang sebetulnya ibu-ibu kalau lihat dari judulnya bingung. Apa ini? Pahamnya suami istri. Obsesi yang merusak hubungan suami istri. Obsesi itu apa, Bu? Dulu tuh ya, kita sering mendengar bahasa obsesi, tapi sekarang tuh tenggelam. Obsesi itu keinginan, sama ya, hasrat. Nah, tapi kalau itu dikatakan obsesi, dia nggak melintas sekali-kali, tapi sering. Kita terobsesi pengen punya rumah bagus. Selama belum terwujud, sampai mimpi ke bawah itu. Dibangunin suaminya yang pertama disebut, kapan kita punya rumah bagus, Pak? Itu obsesi, udah melekat dalam jiwa, bahkan di alam bawah sadarnya itu. Makanya orang-orang yang memiliki keinginan kuat itu, sering tanpa sadar itu terucap. Nah, ada obsesi yang bagus itu yang disebut dalam bahasa agama, himmatul aliyah. Setiap ibu wajib memiliki himmah yang tinggi untuk menjadi seorang ibu. Itu bagus. Obsesinya apa? Mencetak keluarga yang sakinah, kader-kader yang soleh-soleha. Itu obsesi yang bagus. Nah, ini yang kita mau bahas adalah obsesi yang merusak. Ada banyak ternyata. Karena kalau kita dipengaruhi oleh obsesi, sering kita itu tidak menerima realitas yang ada. Dia masih terobsesi istrinya cantik kayak dulu pertama sekali bertemu. Alamak, kayak apa kalau mimpi selalu mendambakan istri itu yang masih utuh. Dia bayangkan istrinya masih langsing seperti waktu pertama dia nikahi. Padahal sekarang udah langsung. Itulah obsesi. Ya. Kenapa? Karena dia terobsesi kepada kecantikan yang tidak pernah pudar. Dan begitu pun yang perempuan selalu terobsesi kepada kegagahan dan ketampanan yang selalu ada. Dia nggak sadar padahal ini tuh dunia. Dunia ini panah. Dunia ini akan lenyap. Dunia itu nggak ada yang abadi. Hari ini, pagi ini kita berkumpul. Sesaat kemudian kita udah berpisah lagi. Melakukan hal yang lain lagi. Tapi kalau yang namanya obsesi bisa melumpuhkan kenyataan yang ada dan merusak tatanan yang wajib dan seharusnya dibangun dengan visi kebaikan. Yang pertama, obsesi syahwat yang tak pernah terkendali. Padahal sudah menikah. Nah, itulah muncul istilah yang sekarang ini. Bahkan dari dulu, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal jarang dia menginjak rumput tetangga. Itu obsesi yang merusak. Kalau kita berkata rumput tetangga itu lebih subur dari rumput di rumah, iya, belum tentu yang kita katakan indah itu beri kenyamanan. Maka real aja kita berkata. Sudah memiliki yang sah, masih ingin yang haram. Sudah ada yang dihalalkan oleh Allah, masih menginginkan sesuatu yang haram. Iya, karena selalu melintas di benaknya keinginan-keinginan yang tak pernah terkendali. Padahal adanya pasangan itu justru untuk apa? Meredam, menghalalkan hasrat itu. Kalau hasrat yang sifatnya nafsu, saya mengatakannya sabu'iyah itu. Karena hewan itu yang hasratnya pindah ke betina yang satu, pindah ke betina yang lain, itu hanya milik hewan. Ke jantan yang satu pada jantan yang lain itu hanya ada pada hewan. Dan dia nggak punya resiko. Karena hewan tidak punya pertanggungjawaban hidup setelah mati. Tapi banyak manusia ada yang halal di rumah, dia terobsesi kepada kecantikan yang tak pernah pudar. Makanya ketika dia lihat yang masih mulus-mulus di luar, dia terobsesi. "Ma, kenapa kamu nggak semulus yang di luar?" Ya karena yang di luar itu ya tidak berbenah seperti kita di rumah. Ya, yang setiap hari sibuk dengan cucian. Ya, sibuk dengan kain pel. Nah, jadi jangan berharap tangan-tangan istrimu itu selembut dan
selentik perempuan yang di luar sana. Ini merusak, kenapa? Ini pernah terjadi dalam sebuah kisah. Allah berikan itu, obsesi tak pernah berhenti. Yang nyatanya anak pemuda tampan awalnya itu niatnya tulus. Diangkat menjadi anak angkat. Nah ini ada dalam kisah Nabi Yusuf. Di surah 12 ya. Ya kisah Nabi Yusuf itu. Coba buka surahnya itu dan baca ayat 24. Silakan. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Ya. Walaqad hammat bihi wa hammat biha. Jadi walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi pernyataan ham di sini itu keinginan yang kuat. Kenapa disebut kuat? Dia melintas terus. Jadi Yusuf itu kan sudah satu rumah. Ya, ini dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa perempuan yang nyata-nyata sudah memiliki suami seorang istri pembesar Mesir ini, yang namanya istri pejabat, mungkin sering ditinggal, ya kan, luar kota kemana. Nah di dalam rumah itu ada pemuda belia yang sungguh luar biasa. Kita juga tidak tahu setampan apa Nabi Yusuf karena nggak pernah di-upload fotonya kan. Ya tapi memang jelas riwayat itu ketampanan Nabi Yusuf itu memukau si ibu angkat ini. Jadi keinginan itu bukan hanya melintas sekali. Oke begini, kita misalnya pernah mengalami melihat seseorang, padahal kita udah punya suami, ibu-ibu ya, pemirsa, kita udah punya suami. Tapi kalau melihat orang tampan itu, apakah kita mesti menundukkan mata? Enggak. Tetapi jangan sampai ada ham sini, ham ini. Keinginan kuat terulang lagi, ini berbahaya. Seperti apa bahayanya? Nanti kita lanjut pada segmen berikutnya. Jadi kalau kita katakan ham di sini, bahwa itu keinginan itu melintas. Pertama dia lihat, aduh ternyata Masya Allah, luar biasa ini anak. Nah, kalau masih berpikir soal kebajikan, kita siapa, dia siapa. Ini masih belia, sementara kita sudah menyandang, beliau saat itu sudah menyandang status seorang istri. Melintas. Makanya awal-awal sekedar memanggil, berdekatan gitu. Sini, duduk dekat saya, kan gitu. Nah makanya ini, jangan mulai-mulai deh. Yang begitu-begitu tuh ya. Mulai dekat, wah semakin dekat, semakin beda rasanya kan gitu. Satu rumah, tapi si anak ini, Yusuf ini tidak punya pikiran apa-apa karena ibu ini adalah ibu angkatnya. Ya. Apakah Nabi Yusuf tidak tertarik? Ini di sini jelaskan. Untuk Nabi Yusuf itu hamma. Untuk yang disebut perempuan yang bernama Julaikha ini adalah hammats. Karena beliau seorang perempuan. Tapi Nabi Yusuf lintasannya itu lintasan normal. Kenapa? Tidak ada laki-laki yang tidak tertarik ketika melihat perempuan cantik. Jangan berkata Nabi Yusuf nggak tertarik, sama aja engkau mengatakan nanti Nabi Yusuf tidak normal. Iya kan? Dia tertarik, tapi tatanan ketertarikannya itu tertarik yang biasa. Sama seperti kita komentar, wah ini tampan juga nih orang. Tapi biasa aja sekedar komentar, tidak masuk ke dalam hati. Jangan kita hanya komentar laki-laki tampan, suami cemburu. Itu perlu diruqyah itu. Cuma komentar, karena memang kenyataannya dia lebih tampan dari yang di rumah kan gitu. Tapi biasa-biasa aja. Sekedar ucapan kan begitu. Barang cakep nggak diucapin kan sayang. Nah itu kan. Tetapi yang menjadi rusak adalah ketika ini dibumbui oleh godaan setan, lengah kepada yang sudah Allah siapkan yang halal. Sampai akhirnya ini menjadi persoalan yang membelit kedua belah pihak, dan yang paling dirugikan di sini adalah Nabi Yusuf alaihissalam, sampai akhirnya beliau dipenjara. Dan beliau mengatakan penjara lebih baik bagi aku daripada berhadapan dengan godaan-godaan perempuan. Itu yang pertama. Jadi jangan coba-coba terobsesi dengan kecantikan yang abadi. Yang cantik abadi itu bidadari surga, bidadari dunia akan melemah, akan keriput, ya, akan carut marut, ya, akan semeraut. Ut-ut semua, karena dia akan berhadapan dengan maut. Nah itu ya. Nanti dia akan menjelma menjadi pribadi yang sempurna.
akan menjelma menjadi sebuah tampilan yang sempurna. Itulah bidadari nanti yang Allah ciptakan. Kalau masih sifatnya di dunia, itu ada kelemahan, ada kekurangan, iya, ada akan lebur dan hancur. Ini dunia. Jadi maka jangan sampai terus terobsesi kepada ketampanan. Jangan terus terobsesi kepada kecantikan. Iya. Tampan dan cantik itu hanya balutan luar. Yang hakiki adalah bagaimana kecantikan itu berangkat dari hati, ya. Karena Allah nggak lihat penampilan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Jasad boleh bagus, ya. Gambar boleh menarik, tetapi ingat, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang tetap akan menjadi kesan pertama dan paling utama adalah tampilan hati dan amal. Yang berikutnya apa? Obsesi tentang syahwat, kecantikan, harta. Banyak yang melalaikan pondasi utama dari misi berumah tangga, misi sebagai orang tua, karena ambisi mengejar harta. Dia berpikir, orang tua ini berpikir, bahkan sebagian kita juga masih ada yang berpikir bahwa membahagiakan keluarga itu dengan fasilitas yang cukup. Jadi kalau anak minta gadget terbaik, itu bisa dibelikan orang tua, itulah orang tua yang baik. Jadi ketika anak minta fasilitas apapun dipenuhi oleh orang tua, itulah orang tua yang baik. Hingga obsesinya adalah harta, harta, harta. Padahal diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Surah Kahfi ayat 4, 6. Harta dan anak-anak, harta. Al-mal wal banun zinatun, itu perhiasan. Yang namanya perhiasan itu bisa dijual, bisa rusak, ya. Bisa juga hilang dari kita kepemilikannya. Hilang. Hiasan itu nampak cantik, tapi dia itu tidak selalu akan membawa kepada kebahagiaan. Maka yang diinginkan adalah apa? Wal baqiyatus sholihat. Nah itu, amal-amal soleh lagi. Karena dia selalu berpikir harta, harta, dan harta hingga lupa misi utama. Jadi, polis asuransinya adalah harta. Pertama, dia punya polis kesehatan, tapi lupa ada kesehatan batin yang wajib diasuransikan. Nah, dia memberikan polis asuransi pendidikan. Untuk apa? Meraih kehidupan yang lebih baik dari orang tuanya. Tapi dia lupa memberikan polis pendidikan agama. Dia memberikan polis asuransi rumah, semuanya. Tapi lupa mana rumah yang sebenarnya tempat kembali. Jadi semuanya orientasinya harta. Jadi ketika dia belum memberikan kebahagiaan berupa materi, terus dan terus. Makanya perginya gelap, pulangnya gelap. Pergi saat anak-anak belum bangun, pulang saat anak-anak udah tidur. Nah, makanya ketika anaknya minta nikah, dia kaget. Kok minta nikah? Padahal baru kemarin kamu gede. Karena dia sibuk cari harta. Ibu juga begitu. Kapan besarnya kamu, nak? Kenapa? Karena setiap anaknya belum bangun, ibu bapaknya sudah berangkat kerja. Yang mengamati tumbuh kembang anak-anaknya itu justru bukan orang tuanya, tapi para pembantunya. Padahal ketika kontraksi pembantu ini sudah habis, yang akan berlama-lama adalah orang tua. Yang nanti akan ditanya adalah orang tua. Jadi lengah kita semua. Obsesi kita adalah dulu bertanya, cita-citamu jadi apa, nak? Dokter. Orang tua bilang apa? Hebat. Diantarkan anaknya untuk jadi dokter. Jual tanah, jual perhiasan, kerja keras sampai anaknya jadi dokter. Frustasi orang tua kalau cita-cita anaknya tidak terwujud. Yang perempuan ditanya, mau jadi apa, nak, kalau besar? Mau jadi direktris. Dituju semua sama orang tuanya. Tapi, adakah di antara kita ketika itu, mama tidak ingin kamu jadi yang lain. Mama ingin kamu menjadi istri yang baik. Ada enggak? Enggak, makanya wajar. Udah pada jadi istri kurang baik. Enggak ada cita-cita dari kecil. Mama ingin kamu jadi imam yang baik bagi istrimu. Makanya wajar. Udah jadi suami, baru cari ilmunya. Jadi imam yang baik itu kayak gimana? Sudah dokter, sudah insinyur, gelar di depan, di belakang ada. Tetapi untuk rumah tangga, maaf, belajar lagi dari nol. Karena tidak dibentuk dari obsesi pertama. Iya. Dibayangkan orang tua, dokter itu mahal, nak.
Kalau nanti kamu punya pasien banyak, hidupmu makmur. Salah kita ternyata menerapkan prinsip selama ini. Iya. Kita tidak berkata, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Karena engkau adalah agen. Karena engkau adalah produsen. Karena engkau adalah mesin fotokopi. Kalau mesin fotokopinya baik, hasil cetakan fotokopinya juga baik. Iya. Kalau pabriknya bagus, maka bagus pula hasil produksinya. Jadi, siapa yang salah? Semua kita salah menempatkan cita-cita dan kita bergelut kepada obsesi yang menghancurkan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita samakan visi. Kembali, terlambat? Belum. Masih ada waktu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Baik, pemirsa TV One, kajian pagi Assalamualaikum Nusantara. Mari kita lanjutkan kepada obsesi yang merusak tahapan berikutnya. Sudah berapa, Bu? Hasrat seksual yang tak terkendali, kemudian orientasi pada materi, yang ketiga adalah karir, jabatan, kedudukan. Tah suami, tah istri, kalau sudah mabuk karir, ini juga melengahkan. Padahal ada dasar-dasar yang mesti kita pegang di sana. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah ingin tampil, ingin eksis, ingin apa, ada istilah prestis ya. Iya. Nanti pada suatu hari orang lebih mementingkan kepada prestis ketimbang kenyataan. Apalagi kalau dia punya alasan, untuk apa saya sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya cuma jadi ibu rumah tangga. Cuma. Kata-kata cuma itu seharusnya tidak perlu ada. Karena sebetulnya menjadi seorang ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga bagi seorang imam laki-laki itu adalah sebuah jabatan yang Allah berikan. Dan ini tidak akan hanya terbatas kepada 5 tahun sekali. Sejak kita memilih untuk menikah dan punya status sebagai istri, yang pertama ada tanggung jawab sebagai suami. Sejak menyandang status sebagai suami, akan punya tanggung jawab terhadap istri. Kemudian bertambah anak satu tanggung jawab terhadap anak. Tambah anak 2, 5, dan seterusnya. Kalau sudah jadi eyang, tambah cucu. Semua. Jadi semakin besar sebetulnya tanggung jawab kita. Maka karir-karir yang dituntut sekarang menjadi bagian kebahagiaan. Karena tidak semua nih, terutama wanita bekerja itu ingin memenuhi kebutuhan nafkah. Tidak semua. Nafkah dari suaminya itu cukup. Tetapi dia merasa ingin apa? Sayang ada ilmu kan gitu, ingin eksis. Karena kurang bergengsi kalau jabatannya cuma jadi ibu rumah tangga. Apalagi kalau ngisi biodata. Iya kan? Jabatan, pekerjaan (2), ibu RT. Tapi bukan ibu RT lingkungan. Ibu rumah tangga. Padahal ini SK-nya mahal, kalau kita sadari. Ya. Berapa banyak sekarang jabatan dan kedudukan yang bisa menghantarkan seorang perempuan ke puncak kegemilangan, tapi pada akhirnya dia akan sampai kepada titik jemu dan berkata, sesungguhnya aku ini perempuan. Baru sadar. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh ingatkan kepada kita, waqarna fi buyutikunna. Tetap aja tempatmu nih di rumah gitu. Maka sejauh-jauhnya kita pergi keluar rumah, Bu, dari pagi sampai sore, yakin deh ibu-ibu itu pasti buka HP, ngecek sama si mbak, nanya, ya ada apa di rumah. Meskipun dia keluar rumah, hatinya tetap pada terikat ke rumah. Disinilah membuktikan bahwa terlalu tinggi ambisi menempuh karir, obsesi menempuh jabatan dan kedudukan yang tidak dilandasi dengan koridor-koridor yang benar akan membawa kepada kehancuran. Setinggi apapun jabatan dan kedudukan, pasti hanya akan ada satu yang paling menyentuh hati. Ketika seorang perempuan dipanggil ibu oleh anaknya. Ketika dipanggil mom oleh anaknya. Ketika dipanggil dad, ketika dipanggil abi, ayah, itulah sebuah jabatan yang tidak akan pernah bisa dirasakan
dalam disiplin ilmu di tingkat manapun. Lalu apakah boleh kita berkarir? Boleh. Apakah istri-istri Rasulullah tidak berkarir? Berkarir mereka. Banyak karya-karya mereka. Ibu Aisyah, kalau bukan karena kehadiran Ibu Aisyah yang begitu intens dan memiliki kecerdasan yang luar biasa, hadis-hadis yang terkait hubungan keluarga dari siapa? Dari Ibu Aisyah. Bagaimana dengan istri-istri beliau yang lain? Mereka itu adalah istri-istri yang handal, yang bisa dibanggakan, yang memang sudah sekupu, dipilihkan oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah. Tapi tugas utama mereka, bagaimana Allah hadirkan wanita yang begitu luar biasa. Seorang entertain, solehah yang pertama sekali. Maka beliau itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Maka penghulu dari perempuan yang solehah adalah Ibu Khadijah. Tiada satupun perempuan yang nanti akan menjadi penghulu kecuali beliau. Karena beliau adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah. Punya karir saat masih sendiri, tapi ketika berumah tangga, semuanya dilepas. Diserahkan kepada Rasul. Dan beliau fokus kepada rumah tangga dan putra-putrinya. Kebahagiaan itu bukan terletak pada kita fokus di rumah atau kita berkarir di luar rumah. Tapi pada sisi di mana kita mampu menempatkan fungsi-fungsi kita dengan benar. Ada seorang ibu yang bekerja tapi sukses anak-anaknya. Ada. Jangan juga membuat sinis, bekerja, nanti anakmu bagaimana? Kalau dia pandai membagi waktu, nggak ada sulit zaman sekarang. Di mana aja anaknya bisa dipantau. Nah, ketika seorang ibu diam di dalam rumah, jangan juga dipandang sebelah mata bahwa dia bukan perempuan yang pandai. Dulu dia sekolah tinggi sampai ke luar negeri. Ingat, semakin tinggi pendidikan ibunya, tentunya anaknya dapat seorang ibu yang berkualitas. MPD, PhD, gelar ibunya, itulah yang akan menjadi muridnya anak-anaknya. Apakah perlu pendidikan tinggi untuk anak? Sangat. Kalau kita berhasil memberi kontribusi yang baik pada orang lain melalui pendidikan kita, tentu sangat lebih utama dan lebih wajib ilmu itu untuk anak-anak kita. Karena mereka adalah tanggung jawab kita dari dunia sampai akhirat. Karena mereka yang nanti akan menyebabkan kita tertahan di pintu surga ketika urusan dengan mereka belum selesai. Jadi ambisinya untuk apa? Ambisinya untuk membangun generasi yang Qur'ani. Generasi yang imani. Sehingga ambisinya adalah menebar ke dalam seluruh penjuru jiwa kepada keluarganya agar bisa masuk surga sekeluarga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. 3 hal ini, berkarir, berharta, dan memegang jabatan, harap disesuaikan dengan aturan yang Allah ridho. Semoga membawa manfaat. Terima kasih.